Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. أن الله يعلي درجات بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامات. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه حسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال مصنف الكتاب رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ila anqal, sampai kesimpulan. Ya. Sampai apa? Memang udah paham? Delapan, 7, 9. Apa di situ? Delapan, 7, 9. Ngapain jauh-jauh amat dia? Kemana? Hah?
halaman 64. Berarti pembagian kalimat tauhid maknanya pembagian kalimat la ilaha illallah. Musonef akan mengajarkan kepada kita bagaimana cara memasukkan seluruh akidah yang sudah kita pelajari yang jumlahnya 50 ke dalam kalimat la ilaha illallah. Cara masukinnya gimana? Cara memasukkannya adalah melalui kalimat 50 akidah itu menjadi isinya la ilaha illallah. Ini botol isinya air. Ya. Cara masukinnya gimana? Buka tutupnya terus kalau cara memasukkan akidah ke dalam la ilaha illallah caranya gimana? Akidah yang 50 itu menjadi isinya la ilaha. Cara memasukkannya gimana? Gimana cara masukinnya? Cara memasukkannya melalui kalimat Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya. La ilaha illallah. Artinya apa? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dari kalimat Tuhan itu akan masuk nanti. Tutupnya itu di kalimat Tuhan. Ambil kalimat Tuhan, kita buka. Maka melalui kalimat Tuhan itu nanti akan masuk seluruh akidah yang 50 ke dalam la ilaha illallah. Lewat mana? Lewat mana? Tuhan. Baru diomong. Lewat kalimat Tuhan. Apa artinya Tuhan? Zat yang tidak butuh segala sesuatu dan segala sesuatu membutuhkan dia. Ya. Tuhan apa artinya? Zat yang tidak butuh, maknanya zat yang maha kaya, tidak butuh pada segala dan segala sesuatu membutuhkan dia. Itulah namanya Tuhan. Zat yang maha kaya, tidak butuh segala sesuatu dan segala sesuatu membutuhkan dia. Nah, melalui pengertian ini nanti akan masuk seluruh akidah yang kita pelajari. Contoh kita buktikan. Amma istighna'uhu ta'ala an kulli ma siwa
fawa yujibu lahu ta'ala al-wujud wal qidam wal baqa wal mukhalafa ila akhir. Adapun wajibnya Allah itu maha kaya, ya apa? Ada nggak tulisannya? Wajibnya Allah maha kaya tidak butuh kepada setiap perkara yang selain Allah. Allah nggak butuh tuh. Kenapa? Dia maha kaya. Maka pengertian Allah maha kaya ini, maka wajib pada zatnya Allah itu terdapat 11 sifat. Kalau nggak ada 11 ini, Allah bukan maha kaya, gitu loh. Yang pertama apa? Wujud, terus qidam, baqa, khalafa lil hawadis, qiyamu binafsih, terus sama, basar, kalam, sami'an, basiran, mutakaliman. Berapa? 11. Gitu loh. Hah? Jadi sekarang kamu tahu nih gunanya sifat 20 yang dari kecil kita apalin. Gunanya apa? Apa yang kamu kenali? Hah? Yang kamu kenali apa sekarang ini? Apa yang kamu kenali? Bahwa dia maha kaya, tidak butuh kepada segala. Dari mana kamu kenal itu? Dari 11 sifat yang wajib bagi Allah. Yang kamu hafal sifat wajibnya Allah ada berapa? 20. Ya, 20 itu nanti akan kita bagi 2. 11 sifat menunjukkan Allah maha kaya. 9 sifat menunjukkan apa? Segalanya butuh kepada dia. Lu tadi ngomongnya kencang bener. Bila ditanya belum 5 menit, azan aja kencang-kencang loh. Berapa? Sifat 20 dibagi 2. Sebagian 11 sifat menunjukkan tidak butuh. Yang 9 sifat butuh kepada dia. Jadi kamu sekarang tahu nih gunanya sifat 20 itu apa. Itu loh. Kalau dulu kamu cuma ngapalin doang sifat 20, sekarang kamu tahu, oh ternyata sifat 20 itu akan membentuk makna Tuhan. Tapi caranya harus disusun dulu, dibangun. Bukan 20 itu jadi satu. Kalau 20 jadi satu enggak membentuk makna apa-apa. Ibaratnya begini, kamu ambil semua barang di material, kamu taruh depan rumah kamu, jadi rumah enggak? Biar jadi rumah gimana? Nah begitu. Sifat 20 ini kalau belum kamu susun, belum jadi apa-apa. Baru bahan, gitu loh. Setelah kamu susun, 11 sifat kita kumpulkan jadi satu, 9 sifat kita kumpulkan jadi satu, barulah terbentuk makna Tuhan. Itu nyambung sekarang.
Apa gunanya sifat 20? Apa gunanya sifat 20? Untuk membentuk makna ketuhanan. Jadi tanpa sifat 20 kamu nggak akan kenal makna ketuhanan, nggak akan kenal. Kamu hanya kenal namanya Allah. Alif, lam, ha. Allah. A, L, A, H. Oh saya Allah. Apa kamu mau nyembah namanya Allah? Hah? Kamu ibadah, sholat, puasa, haji, sujud, ruku, itu yang kamu sembah siapa? Apanya? Apanya yang kamu sembah? Yang punya nama. Lah ya, zatnya. Yang disembah apanya emang? Barangnya, zatnya. Kalau kamu kok jumpa dia, dia akan kita sujudi, dia akan kita sembah, bukan namanya. Lah tanpa membentuk makna ini, kamu gak akan kenal mana yang disebut Tuhan, yang mana apanya. Gitu loh. Jadi dengan makna ini kamu jadi tahu, oh ini toh yang disebut Tuhan. Nah, dengan makna ini pula kamu tahu selain Allah bukan Tuhan. Kenapa? Karena tidak punya sifat ketuhanan. Gitu loh. Selain Allah itu nggak punya wajib wujud, wajib kitab, wajib baqa, wajib mukhalafah, wajib qiyamu binafsi, terus sama basor, kalam, terus sami'an, basiran, nggak punya itu. Maka selain Allah itu bukan Tuhan. Jadi kita ngomong Allah itu Tuhan nggak sembarangan, punya dalil, punya bukti. Di Quran Allah ngomong wallahu ghaniyun 'anil alamin wa antumul fuqara. Allah itu zat yang maha kaya, nggak butuh kepada segala, dan kamu itulah orang-orang yang fakir, butuh kepada Allah. Itu nyambung apa nyambung? Nyambung apa nyambung? Ya. Nah terus oleh musonif ditunjukkan apa buktinya kalau Allah itu harus punya 11 sifat. Maka dibuktikan di sini. Dalilnya apabila Allah itu tidak wajib wujud, maka berarti Allah jaiz wujud. Halaman 66 tuh yang atas. Dalilnya apabila Allah tidak wajib wujud, maka jaiz wujud. Wujud itu ada berapa? Wujud itu bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Ada. Sesuatu yang ada itu ada berapa macam? Sesuatu yang ada itu ada berapa macam? Cuma 2. Apa? Itu wajib wujud sama jaizul wujud, cuma 2. Apa di situ? Apabila Allah tidak wajibul wujud, maka Allah apa? Nah, berarti cuma 2 wujud itu. Kalau enggak wajibul wujud, jaizul wujud. Yang jaizul wujud contohnya siapa? Kita, makhluk. Yang bagaimana jaizul wujud? Ada ya boleh, enggak ada juga
namanya apa? Jaiz. Nah kalau Allah Wajib. wajibul artinya apa? Harus ada, maknanya apa? Gak boleh tiada. Itu disebut wajibul wujud, maknanya harus ada, tidak boleh tiada. Kalau jaizul wujud boleh ada, boleh juga tiada. Kamu sekarang ada, dulu ada, nanti berarti ada ya boleh. Nah kalau Allah berarti karena Allah itu wajibul wujud, apabila Allah itu jaizul wujud, maka pasti Allah apa? Coba situ apa? Kalau Allah, apabila Allah jaizul wujud, maka pasti ya, yang kamu baca mana? Atas 66. Coba baca. Coba baca. Nah, baru maksudnya apa? Baru itu tadinya nggak ada, tidak ada. Apabila Allah baru, maka Allah butuh pada yang menciptakan. Nah, Allah baru bukan? Bukan. Yang baru siapa? Kita. Berarti yang butuh diciptakan siapa? Kalau Allah tidak butuh. Nah, berarti kalau nggak butuh namanya apa? Maha kaya. Kita buktikan berarti itu Allah itu maha kaya. Kenapa? Karena dia wajibul, bukan kita nggak sembarangan ngomong, ada buktinya. Allah itu maha kaya, nggak butuh sama yang lain. Nggak butuh apa yang pertama? Nggak butuh diciptakan. Kenapa? Karena wajibul wujud. Kalau jaizul wujud butuh diciptakan. Itu nyambung apa nyambung? Nyambung apa nyambung? Hah? Ya bolak-balik, kalau kita nggak cermat ya ribet. Lah iya dong, barangnya jelas, Allah itu kan jelas. Dan adanya cuma dua, Allah sama kita makhluk. Masa kenalin cuma dua aja kamu bingung? Adanya A sama B. Kalau nggak A, lah kok kamu bingung? Kalau adanya banyak, mending kamu bingung yang mana ya? Ini cuma dua, wajibul wujud. Lah kok bingung, kan aneh kamu itu. Karena dibolak-balik pertanyaannya jadi ribet. Sebenarnya sih ya kalau dicermati ya gampang. Lah sudah begitu. Jadi jangan mau kenal cuman satu barang aja susahnya minta ampun. Kita menghadirkan yang lain itu biar kamu jelas, oh kalau nggak begini ya mesti begini. Kan cuma dua doang. Nyambung. Yang kedua, apa yang kedua? Wajib kidam. Apabila Allah tidak kidam, kidam itu apa? Biar tahu dulu nih, kidam itu apa? Kidam kok baru? Apa kidam itu? Tidak berawal. Ya. Barang itu adanya dua. Balik nih. Kalau tadi wajibul wujud sama, nah sekarang kita bahas yang lain. Barang itu adanya dua, apa? Berawal dan tidak berawal. Berawal,
Yang tidak berawal siapa? Allah. Allah. Yang berawal Allah. kita. Kita Gimana? kita punya amal, Allah nggak punya awal. Maka dikatakan di situ apabila Allah tidak kidam, berarti Allah baru. Apabila Allah baru berarti Allah butuh diciptakan. Allah baru enggak? Berarti Allah tidak butuh diciptakan. Berarti sifat wajib, wujud, wajib, kidam itu menunjukkan Allah tidak butuh diciptakan. Yang ketiga, apabila Allah tidak wajib bako, bako itu apa? Tidak berakhir. Tidak berakhir. Satu aja dong. Kalau kidam tidak berawal, kalau bako tidak berakhir. Lah, berarti barang adanya dua, berakhir dan tidak berakhir, gitu. Yang tidak berakhir siapa? Allah. Yang boleh berakhir Allah. Apabila Allah tidak bako, pasti Allah mungkin berakhir. Apabila Allah itu mungkin berakhir, berarti Allah itu baru. Apabila Allah itu baru, berarti Allah butuh diciptakan. Sedangkan Allah bukan barang, berarti Allah tidak butuh diciptakan. Nyambung apa nyambung? Terus yang keempat, apabila Allah tidak wajib beda, berarti Allah itu baru. Maka Allah itu sama dengan perkara yang baru. Adanya dua lagi nih, apa? Beda atau sama. Barang itu cuma dua, harus beda atau boleh sama. Kalau Allah wajib beda dengan segala, kalau kita ada samanya. Akan dikatakan di situ apabila Allah itu tidak wajib beda, berarti Allah boleh sama. Kalau Allah boleh sama, berarti Allah baru kayak kita. Apabila Allah sama dengan barang yang baru, berarti Allah juga baru. Lihat, jangan liatin mata gua, lu liatin situ. Terus apabila Allah sama dengan barang yang baru, berarti Allah juga baru. Apabila Allah baru, berarti Allah butuh diciptakan. Sedangkan Allah tidak butuh diciptakan. Itu dalil tuh, jelas tuh, bahwa Allah maha kaya, tidak butuh diciptakan. Terus yang keempat apa? Qiyamuhu binafsi, halaman 7, halaman 67 tuh. Kemudian apabila Allah tidak qiyamuhu binafsi, maka berarti apabila Allah tidak qiyamu binafsihi, yang maknanya tidak butuh kepada tempat, berarti Allah itu akan jadinya butuh kepada tempat. Allah itu berdiri sendiri, maknanya nggak butuh pada tempat. Kalau Allah tidak berdiri sendiri, berarti Allah butuh kepada tempat. Maksudnya tempat adalah butuh kepada zat yang lain. Apabila Allah butuh pada zat yang lain, maka pasti Allah sama dengan sifat.
Karena yang butuh pada zat yang lain adalah sifat. Apabila Allah itu sifat, maka pasti Allah tidak akan bisa punya sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Seperti sifat apa? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, qadiran, dan yang lain-lainnya. Maka apabila Allah tidak punya sifat itu semua, berarti Allah lemah. Apabila Allah lemah, maka Allah pasti tidak akan tercipta alam semesta ini. Tapi tidak terciptanya alam semesta ini itu batal, sebab alam semesta telah terlihat oleh mata. Maka jelas Allah wajib berdiri sendiri, menunjukkan Allah tidak butuh kepada zat yang lain. Nyambung apa nyambung? Hitung. Wujud, wajibul wujud, tidak butuh dicip. Wajibul qidam, tidak butuh dicip. Wajibul baqa, tidak butuh dicip. Wajib mukhalafah, tidak butuh dicip. Qiyamu binafsi, tidak butuh kepada zat yang lain. Ya, terus sifat sama basor, kalam, sami'an, basiran, dan mutakalliman. Maka pasti Allah mempunyai sifat lawannya dari sifat di atas. Kalau Allah tidak wajib melihat, berarti apa? Buta. Kalau Allah tidak wajib mendengar, berarti tuli. Kalau Allah tidak wajib bicara, berarti bisu, gitu loh. Maka apabila Allah tidak wajib dengan sifat di atas, berarti Allah akan punya lawannya dari sifat di atas. Apa itu? Ya bisa buta, bisa tuli, bisa bisu. Apabila Allah mempunyai lawannya dari sifat di atas, berarti Allah itu termasuk zat yang cacat, tidak sempurna. Ya, apabila Allah cacat tidak sempurna, maka berarti Allah akan butuh kepada siapa? Siapa? Menyempurnakan dirinya. Kayak kita waktu bayi melek nggak? Butuh sama siapa? Butuh yang menyempurnakan. Menyempurnakan. Waktu kecil telinga kita nggak sempurna, mulut kita nggak sempurna, butuh kepada yang menyempurnakannya. Lah kalau Allah maha sempurna, maka Allah tidak butuh disempurnakan. Nyambung? Selesai. Tuh. Berapa sifat? Berapa sifat? Berapa sifat yang sudah kamu bahas? Astagfirullah. Yang sudah kamu bahas berapa sifat barusan? 9 aja. 11. Nah, ya Allah. Berapa anaknya sih? Anak kamu berapa? 2. Istri? Ya Allah, anak 1 istri 2 kayaknya. Yang sudah kamu bahas berapa sifat? 11. 11 sifat menunjukkan apa? Makaya tidak butuh kepada. Berarti yang 11 itu sifat yang apa? Wajib. Kalau wajibnya ada 11, maka mustahilnya 11.
Jumlahnya berapa? 20. Nah, ditambah perkara jaiz. Nah, kita bahas jaiznya tuh. Wa yukhadhu minhu tanazzahu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Loh. Sifat jaiz fi'il. Nah, jaiz nih, masuk jaiz. Apa sifat jaiz fi'il yang pertama yang masuk dalam makna ini? Allah wajib maha kaya, tidak butuh kepada perkara yang lain. Maka kalau Allah itu mau disebut maha kaya, wajib Allah itu tidak ada gharad. Apa gharad itu? Apa gharad? Baca dong. Yang disebut gharad itu kalau melakukan sesuatu mengambil keuntungan. Kalau ngerjain sesuatu ngambil keuntungan, berarti dia maha kaya bukan? Jadi agar Allah itu menunjukkan kepada zat yang maha kaya, berarti Allah itu kalau melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, menciptakan sesuatu tidak mengambil keuntungan, gitu loh. Allah bikin malaikat. Malaikat membawa manfaat enggak untuk Allah? Kalau bawa manfaat gimana? Apa? Butuh. Kalau Allah mengambil manfaat dari malaikat, berarti Allah butuh. Gitu loh. Allah bikin matahari untuk menerangi. Allah mendapat keuntungan enggak dari matahari? Karena untuk menerangi bumi Allah enggak butuh matahari. Enggak ada matahari juga bumi bisa diterangi oleh Allah. Jadi jangan dianggap, oh kalau enggak ada matahari mah Allah enggak bisa bikin terang. Kata siapa? Buktinya mana Allah kok bisa bikin terang? Buktinya hati kamu enggak ada cahayanya juga dapat petunjuk. Hati kamu ada lampunya? Enggak ada. Tapi kamu bisa dapat petunjuk. Berarti Allah itu bisa ngasih petunjuk walaupun nggak pakai lampu, gitu loh. Jangan dianggap, oh kalau mau petunjuk ya harus pakai lampu. Kata siapa? Terus Allah memerintahkan kita sholat. Allah untung nggak? Kalau untung gimana? Berarti butuh, nggak maha kaya. Gitu. Kalau kita butuh. Saya nyuruh anak saya butuh dapat keuntungan. Saya kerja dapat keuntungan. Saya bikin rumah saya dapat keuntungan. Ya, kenapa? Karena saya butuh. Maka selalu mencari sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan saya. Kalau Allah maha kaya, nggak butuh sama segala, hingga apapun yang Allah ciptakan tidak ada yang kembali keuntungannya kepada Allah. Jadi kamu nggak boleh nanya, kenapa Allah begini, kenapa Allah bikin begini, kenapa anak saya dibikin begini, kenapa saya dibikin begini, kenapa? Nggak boleh nanya. Kok nggak bisa nanya? Karena Allah nggak butuh. Setiap yang diciptakan Allah pasti mengandung hikmah atau rahasia yang tersimpan di dalamnya, yang terkadang dikasih tahu, kadang nggak dikasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu juga kita harus yakin pasti ada cuman kita belum tahu. Nyambung. Yang kedua,
Wa yukhadu minhu aidan la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in wala tarkuhu. Pengertian yang bisa diambil atau dipahami dari wajibnya Allah Maha Kaya tidak butuh kepada perkara selainnya. Wajib Allah itu tidak harus menciptakan wujudnya sesuatu dan tidak harus Allah meniadakannya. Allah itu enggak harus menciptakan sesuatu. Bikin langit ya enggak harus, bikin bumi enggak harus, bikin malaikat enggak harus, bikin manusia, bikin nabi enggak harus, bikin apa saja bagi Allah enggak harus. Kenapa? Karena Allah enggak butuh, maka suka-suka Allah. Mau bikin ya boleh. Lah kalau kamu makan harus. Kalau nggak makan, kalau lapar, kok gitu aja sih, repot amat. Kamu nafas harus, kalau nggak nafas, nah begitu. Maka kita itu punya kewajiban untuk melakukan sesuatu. Kenapa? Nah kalau Allah, jadi kamu nggak bisa maksa Allah. Ya Allah, kenapa nggak bikin begini? Kenapa nggak bikin begini ya Allah? Kenapa? Loh, emangnya Allah butuh? Tapi mohon boleh kan? Lah, kalau mohon mah boleh, tapi nggak bisa ngatur. Kalau mohon udah sifat kita, karena kita itu punya kebutuhan, pasti mencari sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Kita mohon. Kata Allah, minta ud'uni astajib. Aku minta, tapi jangan maksa. Kenapa nggak boleh maksa? Karena Allah nggak wajib menciptakan sesuatu. Kalau Allah kok mau menuruti apa yang kita minta, itu rahmatnya Allah. Gitu loh. Karunia Allah, anugerah Allah, kebaikan. Karena Allah bebas, suka-suka dia. Mau bikin yang begini ya boleh, nggak bikin ya begini. Hingga kamu nggak boleh kecewa. Banyak orang kecewa sama Allah nggak? Banyak nggak? Kenapa kecewa? Karena nggak kenal sifat Allah. Hingga memaksa Allah, harusnya Allah begini dong. Harusnya Allah begini dong. Harusnya kalau nggak begini gimana? Masa sih Tuhan belum? Kamu nggak kenal Allah kalau begitu. Kamu anggap Allah itu kayak kawan kamu apa? Yang bisa kamu paksa, bisa kamu. Ya, Allah nggak bisa begitu. Allah berbuat semaunya apabila kok kita doa dikabulkan, berarti itu anugerah karunia dari Allah. Sampai sini nyambung nggak? Nyambung apa nyambung? Satu lagi. Nggak boleh memaksa. Nggak boleh memaksa. Boleh meminta. Satu lagi, kita masuk Isya, kita dengar adzan Isya sebentar. Kalau kamu ulang langsung paham. Kalau kamu baca pelan-pelan, oh begini maksudnya. Oh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
الدعوة التامة صلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة شرف درجة العلة الرفيع وجه المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي يا الله ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمال والإيال بجاه كبير المتعال صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد lillahi rabbil alamin. Satu lagi yang terakhir wa yuhadzu minhu aidan annahu la ta'thira li syai'in minal mumkinati bi quwwatihi bahwa yang bisa diambil dan dipahami dari wajibnya Allah itu maha kaya, tidak butuh kepada semua perkara selain Allah, itu wajib bagi makhluk. Tadi wajib bagi Allah, sekarang wajib bagi makhluk yang diciptakan. Itu wajib tidak bisa menimbulkan hasil apapun dari kekuatannya sendiri. Ini nyambung kemana nih? La haula quwata illa billah. Jadi harus untuk menunjukkan Allah itu maha kaya, nggak butuh sama segalanya. Makhluk itu harus nggak punya daya dan upaya, gitu. Kok hubungannya apa, Bib? Janganlah kamu seperti ucapannya orang-orang yang tersesat, loh. Apa? Kenapa? Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya api itu menjadi perantara bagi Allah. Loh. Maksudnya setiap Allah akan menghanguskan sesuatu, maka Allah menciptakan api dan meletakkan kekuatan di atasnya api. Maka kemudian api itu dengan kekuatan yang telah diletakkan oleh Allah bisa membakar dan menghanguskan sesuatu. Maka ucapan yang seperti ini adalah batal, salah. Kenapa? Karena apabila sesuatu itu bisa memberikan hasil dengan kekuatan dirinya, berarti Allah itu akan butuh kepada sesuatu dari makhluk sebagai perantara, atau ada makhluk yang membantu Allah menghasilkan sesuatu. Kalau Allah dibantu makhluk berarti Allah butuh enggak? Allah butuh enggak? Butuh makhluk enggak? Butuh makhluk enggak? Berarti makhluk tidak ada yang punya kekuatan apapun. Kalau kamu kok lihat pisau tahu-tahu dipotong ke tangan kamu sobek, yang nyobek siapa? Allah. Harus begitu. Apa? Saya Pak Allah. Allah yang memotong melalui pisau itu. Jadi pisau itu kerjanya apa? Ya bekerja, nggak disuruh. Kalau disuruh? Ya baru kerja. Apa kerjanya? Ya misalnya untuk motong. Bisa. Bisa tapi Allah yang memotong. Loh, gimana sih bisa dia memotong? Melalui saya. Loh. Ya, pisau itu dapat memotong. Kalau nggak melalui kamu? Hakikatnya ya enggak. Ya. Hakikatnya Allah yang memotong tapi melalui. Ini tipis bedanya. Tipis bedanya dengan orang yang mengatakan bahwa pisau itu Allah itu
bisa membuat sesuatu terpotong tanpa pisau. Allah bisa. Ya, bisa nggak? Bisa nggak? Allah bisa nggak membakar sesuatu tanpa api? Bisa nggak? Allah bisa nggak mengenyangkan sesuatu tanpa makan? Allah bisa nggak menyembuhkan sesuatu tanpa obat? Bisa. Berarti nggak pakai obat sesuatu sembuh, nggak pakai pisau sesuatu terpotong, nggak pakai api sesuatu terbakar. Bisa nggak? Bisa. Ya. Itu keyakinan orang yang berakal begitu. Allah Maha Kuasa, maka Allah mampu menjadikan sesuatu tanpa dibantu oleh yang lain. Tapi ada tapinya nih. Tapi Allah mau meletakkan kekuatan pada api agar api bisa membakar. Kalau Allah mengambil kekuatan si api, maka api tidak bisa membakar. Kalau Allah meletakkannya, maka itulah yang rusak. Itulah pemahaman yang rusak. Allah tidak pernah meletakkan kekuatan pada siapapun, nggak ada. Kalau Allah meletakkan kekuatan, berarti yang diletakkan itu membantu Allah menghasilkan sesuatu. Allah meletakkan tajam pada pisau, maka pisau dengan tajamnya memotong. Ya, Allah meletakkan panas pada api, maka api dengan panasnya membakar sesuatu. Maka itu pemahaman yang rusak. Allah bisa nggak pakai diletakkan langsung jadiin bakar bisa, tapi Allah maunya pakai perantara. Allah letakkan tuh pada api kekuatan panas, Allah letakkan tuh pada nasi kekuatan mengenyangkan, Allah letakkan tuh pada obat kekuatan menyembuhkan, hingga obat bisa menyembuhkan, api bisa membakar, nasi bisa mengenyangkan dengan perantara Allah. Itu yang rusak. Begitu. Kok bisa rusak? Kembali ke sini tadi. Kalau Allah meletakkan kekuatan, berarti yang diletakkan kekuatan itu akan membantu Allah menghasilkan sesuatu. Allah butuh dibantu. Jadi gimana? Nah ini. Jadi kalau kita sudah nyambung pada intinya, Allah itu maha kaya, Allah nggak butuh dibantu, Allah nggak butuh pembantu, maka berarti membakar itu yang menciptakan Allah. Gimana caranya Allah bikin membakar? Api kertas ditempelkan. Terus dari mana? Kalau kamu mengatakan dari dalam api muncul kekuatan membakar, rusak keyakinan kamu. Dari dalam pisau keluar kekuatan memotong, rusak keyakinan kamu. Dari dalam nasi muncul kekuatan mengenyangkan, rusak kekuatan kamu. Terus dari mana? Api kertas ditempelkan, Allah mendatangkan terbakar gitu.
Bukan dari dalam api muncul kekuatan membakar, bukan. Kamu makan, maka ketika makan masuk ke perut kamu, Allah mendatangkan ke perut kamu kenyang bersamaan dengan kamu makan. Berarti Allah tidak menitipkan kekuatan pada makanan, gitu loh. Allah tidak menitipkan kekuatan pada api. Allah tidak menitipkan kekuatan pada pisau, tapi Allah sendiri yang menciptakannya. Api nempel kertas, orang yang ngelihat, apinya bakar kertas, itu tertipu kamu. Orang yang lihat pisau dipakai motong daging, dagingnya terbelah, tertipu dia. Orang yang makan nasi kenyang, menganggap nasi yang bikin, tertipu dia. Orang yang minum obat menganggap dari dalam obat muncul, tertipu dia. Lah orang yang nggak tertipu yang mana? Yang ngaji ini, yang bisa menunjukkan Allah tidak butuh dibantu. Terus gimana caranya Allah bikin hangus? Allah langsung yang menjadikannya hangus bersamaan dengan api nempel sama kertas, gitu loh. Tipis, bedanya tipis. Kalau kamu mengatakan Allah menitipkan kekuatan, berarti Allah dibantu oleh sesuatu. Maka kita tidak boleh mengatakan Allah menitipkan kekuatan. Harus kembali pada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahwa apabila pada diri kita makhluk terjadi sesuatu, maka itu Allah langsung yang menciptakannya tanpa perantara. Ini yang sulit kita terima. Karena kamu dari kecil sudah pahamnya api bisa membakar, pisau bisa memotong, nasi bisa mengenyangkan. Itu paham kamu dari bayi. Terus mau dirubah sulit. Nah biar gak sulit gimana? Ya kembali kepada Allahnya. Allah Maha Kaya. Untuk apa Allah menitipkan kekuatan pada api? Untuk apa Allah meletakkan kekuatan pada nasi? Untuk apa gitu loh? Karena gak ada gunanya. Allah bisa menciptakannya secara langsung, tidak butuh bantuan yang lain. Ini berarti menunjukkan Allah Maha Kaya. Jadi berapa? Yang wajib ada berapa? 11. Yang mustahil 11 berapa? 22. Yang jaiz 3. Berapa tadi? Yang sudah kamu bahas yang jaiz ada berapa? 3. Lawannya juga 3. 6 tambah 2 8. 6 tambah 22. Maka jumlahnya berapa? 28 akidah yang masuk ke dalam istighna. Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada segala sesuatu. Masya Allah, kita bahas yang datang bicara yang tidak dibutuhkan Allah itu ada berapa. Allah kan Maha Kaya, nggak butuh segala sesuatu. Yang Allah nggak butuhkan ada berapa? Kita akan bahas yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن روحاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الهلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد لله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.